Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, Nak? Alhamdulillah sehat, Bi. Sehat, Abi. Alhamdulillah sehat semuanya ya. Setelah liburan panjang 2 minggu, kini kita kembali bersua dan belajar bersama untuk semester genap ya di tahun pelajaran 2020-2021. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pagi ini, mari kita berdoa. Semoga Allah berkahi dan Allah kasih kemudahan dan selalu kesehatan buat kita semua. Berdoa mulai. Ya, doa selesai. Untuk semester genap ini ada sedikit perubahan ya dari ketentuan materi dari PJOK, yang intinya materi PJOK itu mengambil materi-materi yang esensial, yang disesuaikan dengan kondisi saat COVID, begitu. Dan materi tersebut sehingga berguna untuk siswa untuk menjaga kesehatan fisik selama musim COVID ini. Jadi sehingga terhindar dari COVID. Selalu bugar, sehat, dan fit gitu ya. Jadi untuk pertemuan kita di semester genap ini ada beberapa materi esensial, yaitu diantaranya yang kita mulai hari ini yaitu kebugaran jasmani. Kebugaran jasmani ini seperti yang sudah anak-anak Bapak pelajari, ini adalah materi yang berguna saat ini sehingga siswa memang benar-benar di rumah mampu memahami dan menjaga diri dari kesehatan dan saat kondisi saat ini gitu ya. Tuh. Sebelum kita mulai pembelajaran, Bapak mau tanya dulu nih semuanya kondisinya ini. Sahrul gimana, sehat Sahrul ya? Alhamdulillah sehat, Bi. Alhamdulillah. Aulia Rahmatun sehat? Alhamdulillah sehat, Abi. Alhamdulillah. Arinta? Alhamdulillah sehat, Abi. Alhamdulillah sehat. Ya, semua yang hadir di virtual PJOK hari ini, kita berharap dan juga yang belum bisa hadir selalu sehat senantiasa, Allah beri kesehatan dan kesembuhan. Ya, pada pertemuan pertama untuk semester genap ini, Bapak akan sampaikan materi tentang PJOK, tentang materi PJOK tentang kebugaran jasmani. Ya. Dari materi tersebut, maka ada indikator pembelajaran yang perlu Bapak sampaikan agar ini kalian mudah pahami, yaitu merancang program latihan kebugaran jasmani yang terkait dengan kesehatan ya. Kesehatan apa saja? Yaitu kesehatan kekuatan, daya tahan otot, daya tahan pernapasan, dan kelenturan. Dan latihan kebugaran jasmani yang terkait dengan keterampilan, kecepatan, kelincahan, keseimbangan, dan koordinasi. Maka kemungkinan untuk pertemuan di materi kebugaran jasmani ini, kami sudah siapkan beberapa kali pertemuan. Nantinya akan dibuktikan dengan praktek yang kalian lakukan secara personal di rumah masing-masing. Nanti kita akan minta kalian membuat pelaporan berbentuk
soft copy yang bisa dikirim lewat psikologi, ya, di folder diskusi. Namun untuk video kemungkinan kita jarang menggunakan video karena nantinya video ini akan menyita dan membutuhkan paket data yang besar gitu ya. Ya, itu indikator yang Bapak barusan sampaikan. Kemudian sebelum kita mulai untuk pelajaran untuk materi tentang kebugaran jasmani ini, Bapak perlu sampaikan sekilas gitu ya, dari pengertian kebugaran jasmani. Bapak yakin kalian dari kelas 10, 11, dan 12 materi ini juga sudah sering Bapak sampaikan dan diulang-ulang sehingga memang betul-betul memahami. Jadi kesanggupan dan kemampuan tubuh melakukan penyesuaian ya, atau adaptasi terhadap pembebasan fisik yang diberikan kepadanya dari kerja yang dilakukan sehari-hari tanpa menimbulkan kelelahan yang berlebihan. Intinya, kapan kebugaran kita itu selalu baik kalau kita mampu beradaptasi dan tidak merasa lelah setelah melakukan kegiatan tersebut. Ya, jadi nggak ada efeknya gitu ya. Misalkan habis lari 60 meter, tes gitu ya, tes kebugaran jasmani Indonesia, kalian merasa lelah dan sebagainya. Ini memungkinkan kemungkinan anak Bapak yang mengikuti tes seperti itu memiliki kebugaran jasmani yang tidak baik. Jadi Bapak garis bawahi, inti dari pengertian kebugaran jasmani itu seseorang atau siswa mampu beradaptasi ya terhadap pembebasan fisik yang diberikan kepadanya, kepada seseorang tersebut atau kepada siswa dari kegiatan-kegiatan yang menimbulkan kelelahan yang berlebihan. Coba Bapak tanya, Sarul pernah merasakan seperti ini atau tidak pernah? Pernah, Bi. Pernah merasa lelah. Setelah melakukan itu terasa lelah sekali atau mampu beradaptasi dengan baik secara fisik ya? Gimana? Kadang sih Bi lelah sekali gitu ya. Gimana? Tapi nggak ngaruh ke fisik gitu? Enggak, Bi. Cuman beberapa menit aja gitu. Kemudian nggak bisa lagi. Nah, artinya kan Sarul mampu beradaptasi kan, mampu beradaptasi dari satu kegiatan ke kegiatan yang lain tanpa merasa kelelahan yang berlebihan. Sampai minum sampai misalkan tertepar gitu ya, sehingga nggak bisa melakukan kegiatan apa-apa. Nah, ini berarti kalau tidak seperti itu, Sarul memiliki kebugaran yang baik. Nah, ini perlu dipertahankan, apalagi saat ini masa COVID yang memang benar-benar jadi perhatian seluruh dunia, khususnya kita di Sumatera Utara ini juga perlu ada kebijakan-kebijakan dari pemerintah sehingga kita terhindar dari hal tersebut. Dan yang terpenting kita dari pribadi sendiri harus mampu menjaga kondisi fisik kita. Didukung dengan konsumsi makanan-makanan sehat, kemudian juga beberapa buah-buahan dan sebagainya. Jangan kurang minum gitu ya, apalagi di rumah. Siang hari diperbanyak minum, malam hari dikurangi. Seperti itu. Ya, kita masuk ke inti materi. Yang pertama, untuk kelas 12 memang di setiap kelas 10, 11, dan 12 nantinya akan ada TKJI-nya, ya, tes kebugaran jasmani Indonesia, yang wajib dilakukan oleh siswa dan siswa akan melaporkan tugas tersebut per periode ya. Kita akan batasi waktunya mungkin nanti sampai akhir Januari atau kita akan kasih jeda waktu
karena akan mengukur benar-benar siswa ini sehat, bugar, dan mampu menjaga kebugaran jasmaninya dengan baik. Yang pertama adalah program peningkatan daya tahan jantung paru-paru, ya, peredaran darah. Inti dari jantung itu ya, adalah daya tahan jantung, kardiovaskular. Ya. Ini adalah kemampuan seseorang dalam mempergunakan sistem jantung, paru-paru, dan peredaran darahnya secara efektif dan efisien. Untuk apa secara efektif dan efisien? Itu menjalankan kerja secara terus-menerus. Yang melibatkan kontraksi otot dengan intensitas tinggi dalam waktu yang cukup lama. Artinya nanti ada program-program peningkatan daya tahan jantung, paru, dan peredaran darah ini yang kalian harus lakukan. Ya. Jadi kalau jantung kita sehat, ya kita juga akan mampu melakukan aktivitas dengan baik. Karena ini merupakan alat vital pada fisik kita yang kita memang harus jaga. Maka kalau kita memiliki jantung yang sehat, ya ketika kita melakukan satu aktivitas kerja secara terus-menerus yang mengakibatkan kontraksi otot ya dengan intensitas waktu dan waktu yang cukup lama, nah ini berarti kita kalau mampu melakukan maka kita memiliki daya tahan jantung, paru-paru, dan peredaran darah yang baik. Apa saja program latihan peningkatan daya jantung, paru-paru, dan peredaran darah? Yang pertama, nah ini. Nanti anak-anak Bapak bisa lakukan program tersebut di rumah masing-masing secara mandiri atau dengan keluarga inti biar lebih semangat gitu ya. Karena kalau ada kebersamaan pastinya akan selalu ada semangat pada diri. Ya, sebelum kita mulai dari contoh program latihan peningkatan daya tahan jantung, paru-paru, dan peredaran darah. Coba Bapak mau tanya dulu. Aulia Rahmatun, kegiatan selama di rumah, apa program yang pernah dilakukan untuk menjaga kebugaran? Aulia Rahmatun? Ya, Bi. Apa kegiatan yang kamu lakukan untuk menjaga kebugaran di rumah? Pernah? Ya, Bi. Enggak pernah. Aduh, ini jangan-jangan makan tidur ya nanti akan terancam dengan penyakit-penyakit yang tidak sehat seperti itu ya. Kegemukan yang tidak ideal dengan tinggi badan, kemudian kolesterol, asam urat, dan sebagainya. Arinta, coba Bapak mau tanya Arinta dulu. Apa saja kegiatan kebugaran yang pernah dilakukan di rumah Arinta? Mana Arinta? Ada Arinta? Arinta, where are you? Iya, Bi. Ya, coba jelaskan singkat kepada Bapak apa program kebugaran yang pernah kamu lakukan di rumah? Nggak ada, Bi. Nggak ada ya? Oh, ini nantinya akan memberi pengaruh negatif kepada kesehatan. Arinta nggak ada kegiatan, Aulia Rahmatun nggak ada kegiatan. Sahrul apa kegiatan di rumah untuk menjaga kebugaran? Coba Sahrul. Sahrul, bisa dengar Abi? Sahrul? Sahrul? Kedengaran? Siapa lagi nih yang hadir?
Ya, Fazira, Aurora, Cherry, Kelvin, Ririn, Rizky, Hotma, Octavian. Coba jelaskan siapa yang bisa? Coba. Siapa yang mau menyebutkan kegiatan selama di rumah untuk menjaga kebugaran? Fazira dulu, Fazira. Fazira atau Sakinah, Sakinah. Ini terekam ya, terekam akan Ya, Bi. Iya, oke, Sakinah. Program apa saja yang pernah kamu lakukan selama liburan untuk menjaga kebugaran jasmani? Ya, Bi. Jadi kan waktu itu Bi habis liburan, habis ujian semester kan agak ada waktu senggang gitu Bi. Jadi setiap sore, tapi nggak terlalu rutin Bi. Nggak rutin, Jadi oke, setiap sore itu saya jogging. Habis jogging, stretching kayak main Peregangan skipping. gitu ya, skipping, Itu oke. juga untuk iya, iya Bi. Jadi saya pengen apa namanya, melakukan program diet gitu Bi. Jadi agak rutin lah waktu itu Bi. Tapi semenjak Iya, masuk sekolah nggak lagi Bi. nggak lagi, lupa dietnya ya. Ya, oke, terima kasih. Terus Cherry, mana Cherry? Cherry, jangan berat badan Ya nggak Bi. nambah semua di rumah nih. Cherry, coba jelaskan sama Bapak, kegiatan apa saja yang pernah dilakukan selama daring di rumah atau selama liburan kemarin 2 minggu untuk program kebugaran jasmani yang dilakukan. Ada, Cherry? Halo, Cherry? Iya, Bi. Ya, oke. Jelaskan. Ada? Nggak ada, Bi. Nggak ada, subhanallah. Terus apa kegiatan yang kamu lakukan di rumah? Jangan makan tidur aja ya. Ya, maka akan nambah berat badannya ini. Oke, yang lain. Kelvin. Iya, Bi. Kegiatan apa saja untuk menjaga kebugaran yang kamu lakukan selama daring di rumah atau selama liburan 2 minggu kemarin? Saya ada jogging, Bi, tapi nggak konsisten gitu, Bi. Nggak konsisten ya, tapi ada gitu ya. Sama pemanasan ringan lah, Bi, kalau siap sholat subuh gitu, Bi, ngangkat badan. Oke, ya. Artinya ada kegiatan yang kamu lakukan untuk menjaga kebugaran ya. Aktivitas bersih-bersih itu juga akan membuat kamu bugar kok. Ya. Iya, Bi. Karena akan otomatis akan ada proses yang terjadi pada tubuh sehingga akan terasa badan lebih ringan. Pastinya akan keringetan gitu ya. Kalau kamu misalkan bersih-bersih, nyapu, ngepel, nyapu rumah dan sebagainya, membantu orang tua, ini merupakan satu kegiatan yang positif seperti itu. Daripada hanya tidur, makan gitu ya. Terus mandi, kamar mandi, WC, setiap hari seperti itu. Ya, yang lain, Sakinah mana? Sakinah udah tadi belum? Sakinah? Coba. Udah Bi. Oke, Umu Salama. Udah Bi. Umu Salama? Zahratul Huba? Silakan. Atau Irham? Atau Irham dulu, Irham. Program apa yang kamu lakukan selama daring di rumah dan selama liburan kemarin? Program untuk menjaga kebugaran. Apa yang kamu lakukan? Irham Ramadan Ritonga. Oke, silakan. Iya, Bi. Kalau saya biasanya, Bi, lari 12 menit, Bi. Oke, bagus. Lari 12 menit ya. Itu di mana? Di sekitar rumah atau mungkin ada lokasi tertentu gitu? Biasanya kalau nggak di sekitar rumah, di lapangan Marbau, Bi. Lapangan Marbau. Itu rutin kamu lakukan? Insya Allah rutin, Bi. Insya Allah, bagus. Nah, itu di antara satu kegiatan yang memberi efek positif ya buat kebugaran ke anak-anak Bapak semuanya. Ya, oke, kita lanjut. Sekian dari pernyataan anak-anak Bapak semua yang Bapak dengar.
ada yang tidak beraktivitas sama sekali, ada yang beraktivitas, ada yang sedang-sedang saja. Namun harapan Bapak jujur untuk menjaga kebugaran jasmani kalian, karena ini materi esensial yang sudah diputuskan oleh MGMP Sumut untuk PJOK, materi kebugaran ini memang harus benar-benar diberikan ke siswa dengan durasi dan tugas-tugas nanti di rumah yang dilakukan secara mandiri. Ini dengan maksud untuk menjaga kebugaran kalian agar terkontrol dan terpantau. Ya, karena nanti akan Bapak minta laporan kalian dengan soft copy yang dikirim lewat Schoology. Ya, ini jadi perhatian khusus dari MGMP PJOK Sumut. Kemarin hasil pelatihan dan bimbingan Bintek di LPMP berharap untuk kebugaran selalu dijaga bagi siswa-siswi karena saat ini masa COVID yang selalu menjadi perhatian seluruh dunia, bahkan kita di Indonesia ini khususnya juga menjadi perhatian. Ya, ada sedikit lagi yang perlu di antara latihan peningkatan daya tahan jantung, tadi baru satu ya kita bahas ya, peningkatan daya tahan jantung, paru-paru, peredaran darah, apa program yang bisa dilakukan? Nah ini, coba nanti anak-anak Bapak semua perhatikan ini dan lakukan di rumah seperti itu. Ya, setelah subuh sangat efektif, sore hari juga sangat efektif. Durasi-durasi kegiatan programnya pun dijelaskan, ditentukan. Ya. Contoh program latihan peningkatan daya tahan jantung, paru-paru, dan peredaran darah itu seperti ya, contoh latihan lari jarak jauh, long distance ya, lari jarak jauh bisa kalian lakukan di lokasi-lokasi tertentu. Apalagi di sekitaran rumah kalian ada misalkan persawahan atau bukit-bukit atau pergunungan, itu sangat efektif karena kalian akan menghirup udara segar, ya, tidak terkontaminasi dengan polusi dan udara yang ada sekitar, misalkan di jalanan dan sebagainya, dan juga rawan dengan kecelakaan. Mendingan kalian cari tempat dan lokasi yang aman yang bisa kalian lakukan. Ya, misalkan contoh yang pertama adalah lari jarak jauh. Ya, siapkan stopwatch atau jam tangan atau waktu. Kalian prediksi berapa lama seperti seperti yang dilakukan oleh sebagian siswa tadi, contohnya Irham, lari 12 menit ini sangat efektif seperti itu. Dan ini sering kita lakukan di sini. Lari 12 menit atau 15 menit yang sering Bapak sampaikan dan instruksikan ke kalian tanpa berhenti. Santai saja larinya. Lari jarak. Jadi lari jarak jauh bisa dilakukan seperti itu. Yang kedua adalah lari lintas alam. Ini merupakan juga program latihan peningkatan daya tahan jantung, paru-paru, dan peredaran darah. Ya. Contoh beberapa faktor interval training yang perlu kalian perhatikan ya. Yang pertama, intensitas latihan dengan hitungan denyut nadi 15 detik. Ya, Anda ngerti ya, karena pernah disampaikan materi ini ya. 15 detik denyut nadinya, 15 detik kali 4 atau 10 detik kali 6. Coba kalian lakukan. Sebelum kalian lakukan, tes denyut nadi dulu, kemudian baru setelah itu lakukan. Ya, jadi bisa 15 detik kali 4 atau 10 detik kali 6. Lamanya latihan bisa dilakukan 15 sampai dengan 30 menit. Lamanya latihan bisa 15 sampai dengan 30 menit. Ya. Apa manfaatnya? Sangat bermanfaat untuk kesehatan. Ya. Contoh mungkin sebelum kalian melakukan kegiatan aktivitas di rumah, untuk bersih-bersih dan bantu orang tua, kalian bisa lakukan ini setelah sholat subuh. Pakai sepatu, ya, gunakan seragam olahraga, langsung melakukan perenggangan terlebih dahulu secara aktif ataupun dinamis ataupun statis, perenggangan, setelah itu lakukan lari selama 15 sampai dengan 30 menit. Ya, ini sangat efektif dan sangat berguna untuk anak-anak Bapak semuanya. Seperti itu. Nah, kemudian ini harus kalian lakukan.
Ini merupakan satu program peningkatan daya tahan jantung, paru-paru, dan peredaran darah yang harus kalian jaga dan lakukan selama daring di rumah. Kita tunggu ya saja kebijakan dari pemerintah untuk apakah nanti pembelajaran tatap muka diberlakukan atau tidak, kita akan tunggu karena ini masih dalam perhatian pemerintah seperti itu. Jadi jaga kesehatannya. Oke, untuk materi hari ini pertemuan pertama, karena ini materi esensial untuk kebugaran jasmani dan jadi perhatian materinya ya. Maka pertemuan ini kita lanjut besok, minggu depan kita akan lanjut ke program latihan peningkatan yang lainnya. Ya, jadi hari ini kita hanya satu materi saja, yaitu untuk latihan peningkatan daya tahan jantung, paru-paru, peredaran darah. Ya. Untuk minggu depan kita akan masuk ke program kedua, yaitu program peningkatan kekuatan otot. Itu Bapak berharap ini kalian lakukan di rumah, ya, sehingga ini berguna dan bermanfaat untuk kalian semua, dan kita jauh dari penyakit corona yang selalu saat ini mengintai kita kemana-mana. Kita harus waspadai. Di samping itu juga jaga kebugaran, di samping itu juga konsumsi makanan dan asupan sehat sehingga kalian benar-benar terjaga, benar-benar fit, ya. Apalagi kelas 12, bulan 4 itu sebentar, tidak lama ya. Kalian perlu persiapkan diri karena ini momen-momen akhir kalian di SMA. Seperti itu. Terima kasih. Semoga berguna pembelajaran kita hari ini. Untuk materinya, ini yang untuk pertemuan pertama. Namun untuk tugas nanti bisa kita akan bahas bersama-sama di setiap pertemuannya, yaitu satu, ya, kesanggupan dan kemampuan tubuh melakukan penyesuaian terhadap pembebasan fisik yang diberikan kepadanya dari kerja yang dilakukan sehari-hari tanpa menimbulkan kelelahan yang berlebihan. Disebut apa itu ya? Kita buat pilihan ganda saja untuk kuisnya. Kemudian yang kedua, perenggangan yang dilakukan dengan cara mengulang-ulang gerakan renggangan dinamakan perenggangan apa? Yang dinamiskah atau pasif gitu ya? Statis atau dinamis seperti itu. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Bu Adi sudah datang untuk materi selanjutnya. Bapak harap jaga kesehatan kalian. Mari juga jangan lupa kita berdoa agar kita semua selalu sehat, khususnya juga bagi Bapak Khairul Tanjung dan keluarga, sehat selalu, mudah rezeki, ya, sehingga mampu melewati masa saat ini yang kita nggak tahu ya kondisi COVID seperti ini ya. Mari kita tutup pembelajaran kita, semoga berguna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Abi.